Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Junaidi, pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran MI atau SD, PGMI FTIK Winhas Jember. Untuk pertemuan kelima kita hari ini, kita akan membahas tentang model dan strategi pembelajaran untuk MI atau SD. Tepatnya, materinya akan membahas tentang direct instruction, kemudian indirect instruction, dan contextual teaching and learning yang disingkat dengan CTL. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran atau disingkat dengan sub CPMK 5, yaitu bagaimana nanti mahasiswa mampu menganalisis C4 gitu ya, kemudian menilai A3, kemudian model pembelajaran dalam MI atau SD, yaitu direct, indirect, CTL, dan lain-lain. Selanjutnya, kerangka konseptual tentang strategi pembelajaran yang perlu kita ingat adalah bahwa strategi pembelajaran merupakan cara sistematis guru dalam mengelola interaksi belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan pembelajaran nanti akan diarahkan melalui strategi pembelajaran karena bisa dibilang ini adalah roadmap, kemudian strategi itu juga bisa dibilang sebagai guide gitu ya untuk mengarahkan pada ketercapaian tujuan pembelajaran melalui pengelolaan interaksi belajar. Kemudian yang kedua, komponen utama dalam strategi pembelajaran yaitu ada peran guru, karena guru harus kreatif, inovatif, produktif gitu ya. Kemudian aktivitas siswa. Nah, ini sasarannya memang siswa gitu ya. Dan subjek yang harus aktif di atas panggung pelajaran memang siswa gitu. Kemudian sumber belajar, tujuan instruksional, kemudian asesmen. Jadi ini keterpaduan dalam strategi pembelajaran yang disebut dengan komponen utama dalam strategi pembelajaran yang saya sebutkan barusan. Kemudian hubungan, tentunya ada hubungan ya antara strategi pembelajaran dengan model pembelajaran, kemudian strategi, metode, teknik, kegiatan belajar mengajar. Nah, terma model, strategi, metode, teknik, dan seterusnya yang pernah saya bahas di ini pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana kegiatan belajar mengajar bisa lebih aktif, efektif, menantang, menyenangkan, dan seterusnya. Nah, untuk referensinya, Sanjaya 2021, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Selanjutnya adalah direct instruction secara konseptual ya. Definisi dari DI, saya singkat DI gitu ya, model instruksional eksplisit berpusat pada guru dengan prosedur sistematis. Nah, ini biasanya model klasikal gitu ya. Ini mungkin kalau dulu itu biasanya berpusat kepada guru gitu ya. Nah, yang dimaksudin direct instruction ini proses pembelajaran lebih berpusat kepada guru gitu. Jadi guru menjelaskan, beliau lebih aktif di atas panggung pembelajaran dan biasanya prosedurnya pun sistematis gitu. Ciri utamanya biasanya tujuannya jelas gitu ya. Penyajian langkah demi langkah, latihan terstruktur, umpan balik segera. Seperti itu. Bukan berarti dalam direct instruction ini tidak ada umpan balik antara guru dengan siswa atau mungkin siswa tidak punya ruang, tidak seperti itu ya, tidak punya ruang untuk mengeksplorasi, mengekspresikan idenya, tidak seperti itu. Tetapi biasanya memang eh, sentralnya itu di guru gitu ya. Kemudian tujuan dari DI, penguasaan konsep, keterampilan dasar, dan materi faktual. Tentunya setiap strategi pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, ini DI memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan efisien untuk menyampaikan informasi baru dengan cepat, cocok untuk pemahaman fakta, prinsip, atau prosedur dasar. Nah, jadi eh, karena memang yang aktif menjelaskan guru, maka ini sangat cocok sekali untuk bagaimana informasi baru bisa lebih cepat diakses gitu ya oleh siswa melalui prosedur-prosedur yang disampaikan oleh guru. Kemudian DI ini juga memberi struktur yang jelas bagi siswa gitu. Jadi pemahamannya pun akan lebih terorganisir. Yang penting bagaimana siswa benar-benar fokus dalam mengikuti proses pembelajaran dan penjelasan dari seorang guru. Kemudian kelemahannya apa? Kurang menumbuhkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis gitu ya. Karena mungkin bisa disebut monoton karena memang subjek sentralnya adalah guru gitu yang aktif menjelaskan. Kemudian yang kedua kelemahannya siswa beresiko pasif bila guru terlalu dominan gitu. Kemudian kurang fleksibel untuk diferensiasi belajar. Ketercakupan
terakomodir atau tidaknya diferensiasi belajar seperti bakat minat siswa itu kan variatif gitu ya. Nah, ketika menggunakan eh, strategi direct instruction ini, maka yang aktif adalah guru gitu. Maka ini kurang fleksibel untuk mengakomodir bakat dan minat siswa secara komprehensif seperti itu. Kemudian direct instruction langkah-langkahnya seperti apa atau disebut dengan sintaknya. Pertama, orientasi, yaitu guru menjelaskan tujuan dan memotivasi siswa, seperti itu. Kemudian yang kedua, demonstrasi, guru menyajikan informasi atau keterampilan tertentu dengan mempraktekkan dan seterusnya, berkaitan dengan materi yang diberikan. Kemudian latihan terpimpin, siswa berlatih dengan bimbingan guru, jadi terbimbing oleh guru secara langsung. Latihan mandiri, siswa mengerjakan tugas secara individu. Nah, ini juga ada ya, bukan berarti hanya mendengarkan apa penjelasan guru saja tidak, tetapi tetap ada tugas sebagai tagihan kira-kira siswa sudah menguasai atau tidak dari apa yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian umpan balik. Nah, guru memberi koreksi dan penguatan. Tadi kan sudah ada pengerjaan tugas ya secara individu, maka nanti ada eh, proses korektif feedback dari guru sebagai bentuk penguatan. Kemudian evaluasi, mengukur ketercapaian tujuan. Kira-kira dari sekian siswa yang sudah dibelajarkan atau diberikan penjelasan serta ada penugasan gitu, kira-kira tujuan pembelajaran sudah tercapai apa tidak? Nah, ini evaluasi ini tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan. Selanjutnya adalah hasil penelitian dari direct instruction. Nah, ini saya sengaja suguhkan hasil penelitian yaitu studi PTK di SD Negeri Sleman menunjukkan DI atau direct instruction meningkatkan hasil belajar matematika sebesar 25%. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian penelitian di MI Jember membuktikan DI efektif meningkatkan keterampilan membaca awal. Kesimpulannya, berarti DI efektif untuk materi terstruktur, tetapi perlu inovasi agar siswa tetap aktif. Karena memang ruang aktualisasi siswa kurang gitu ya. Eh, dan yang dominan adalah guru, maka perlu ada inovasi agar siswa tetap aktif meskipun itu menggunakan direct instruction. Seperti itu. Selanjutnya adalah indirect instruction. Ini kebalikannya ya dari yang tadi ya, secara konsep. Yang pertama adalah definisi pendekatan belajar berbasis inquiry, penemuan, dan pemecahan masalah. Nah, ini bagaimana ruang aktif siswa itu benar-benar tereksplorasi, teraktualisasi pada penggunaan indirect instruction ini. Nah, tentunya strategi ini sangat efektif gitu ya untuk menstimulasi siswa biar lebih eh, berpartisipasi aktif di atas panggung pembelajaran seperti itu. Kemudian peran guru seperti apa? Nah, peran guru semakin sempit sekupnya gitu. Yang pertama hanya sebagai fasilitator, penyedia sumber, pengarah diskusi dan seterusnya. Berarti yang murni harus harus aktif di atas panggung pembelajaran adalah siswa dengan menggunakan indirect instruction ini. Kemudian yang ketiga, aktivitas siswa seperti apa? Bisa nanti diarahkan untuk melakukan observasi, eksplorasi ide, dan seterusnya, kemudian investigasi, dan generalisasi. Insya Allah ini akan merangsang siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan high order thinking skill-nya lebih dapat gitu ya. Kemudian indirect instruction itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi setiap strategi tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk indirect instruction ini kelebihannya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif karena membuka ruang tadi ya, ruang dialektika, ruang berinvestigasi, inquiry dan seterusnya gitu sehingga siswa akan terkuak nanti kemampuannya gitu ya dan mengakomodasi diferensiasi bakat dan minat siswa. Yang kedua, melatih kemandirian dan tanggung jawab belajar karena isi take action gitu langsung siswanya. Kemudian cocok untuk pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan PBL karena win-win solution nanti itu akan ditemukan oleh siswa sendiri. Kemudian kelemahannya apa sih dari indirect instruction ini? Yang pertama membutuhkan waktu lebih lama, betul, karena memang ada proses observasi, penggalian data dan seterusnya, maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Nah, pengkondisian kelas, MBS gitu ya, manajemen berbasis
kelas gitu, itu juga perlu dikuasai oleh guru. Kenapa? Karena bisa saja kalau misalkan hanya 3 JMP menerapkan ini, bayangkan nanti teng 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 atau kode bell sudah ada pergantian jam pelajaran, maka ini perlu sekali bagi seorang guru untuk menyeting dan mengelola kelas mulai dari waktunya, eh, ini manajemen penataan kursi dan bangku dan seterusnya termasuk siswa. Kemudian tidak efektif jika siswa kurang memiliki pengetahuan dasar. Nah, menjadi penting bagi siswa untuk memiliki pengetahuan dasar terlebih dahulu. Kalau tidak demikian, nanti siswa yang lebih aktif dia akan lebih dominan, maka nanti posisi yang kurang aktif dia akan inferior di dalam kelompok atau dalam proses pembelajaran seperti itu. Selanjutnya adalah indirect instruction untuk langkah-langkahnya. Yang pertama menyajikan masalah atau fenomena. Jadi sebagai stimulus atau stimulasi bagi siswa untuk merangsang kritisitas mereka, analisis mereka gitu ya. Maka sajikan masalah gitu. Siapa yang menyajikan masalah ya guru gitu. Kemudian mengarahkan siswa membuat hipotesis atau pertanyaan. Nah, jadi perbanyak pertanyaan yang di situ ada feedback, ada korektif feedback dari satu siswa ke siswa yang lain gitu ya. Istilahnya lempar bola wacana gitu, sehingga nanti kelas menjadi eh, lebih rame dengan pertanyaan dan saling tanya jawab. Kemudian yang ketiga, membimbing siswa mengumpulkan data. Nah, ini basisnya data seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa clue-nya adalah observasi, inquiry dan seterusnya. Maka eh, mengumpulkan data itu menjadi suatu yang niscaya dalam indirect instruction. Kemudian siswa menganalisis dan mengolah data. Data sudah dikumpul, maka mereka diminta untuk menganalisis dan mengolah data. Kemudian hasilnya nanti yang kelima adalah mempresentasikan temuannya seperti apa. Yang terakhir adalah refleksi dan generalisasi konsep. Variasinya, gayanya seperti apa refleksi itu tergantung pada improvisasi seorang guru. Apakah siswa yang merefleksikan atau guru yang memberikan kesimpulan? Nah, itu bagian dari teknik saja seperti itu ya, kaitannya dengan proses refleksi dan generalisasi. Selanjutnya adalah hasil penelitian indirect instruction. Yang pertama, PTK di MI Lamongan, model inquiry indirect meningkatkan keterampilan sains siswa kelas 4. Nah, ini ternyata model inquiry atau indirect ini bisa meningkatkan keterampilan siswa. Ini hasil penelitian ya. Kemudian penelitian kuasi eksperimen, indirect instruction efektif meningkatkan berpikir kritis IPS di SD bla 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 gitu ya. Nah, ini juga hasil penelitian gitu. Kemudian kesimpulannya, indirect instruction efektif untuk membangun pemahaman konsep melalui investigasi. Berarti, oh bagaimana siswa banyak bertanya gitu ya, sehingga mereka lebih kritis, analitis, dan seterusnya. Selanjutnya adalah eh, kita bahas tentang CTL, yaitu strategi yang ketiga. CTL apa sih? Contextual Teaching and Learning secara konseptual. Secara definitif, CTL itu pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Misalkan membelajarkan matematika, bukan hanya secara rumus saja, tapi bagaimana implementasi rumus dan praktek. Misal ya, menghitung panjang kali lebar, yaitu luas gitu. Nah, langsung saja diajak ke halaman depan sekolah, lakukan pengukuran dan seterusnya. Langsung dipraktekkan sesuai dengan kehidupan nyata siswa, yaitu di lokasi di mana mereka biasa berkumpul dan seterusnya. Kemudian, prinsip utama dari CTL ini adalah konstruktivisme, yaitu siswa membangun pemahamannya sendiri tentunya diarahkan oleh siswa. Inquiry berarti siswa aktif untuk menemukan data melalui observasi dan seterusnya. Bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian otentik. Nah, ini prinsip utama yang ada dalam CTL seperti itu. Kemudian tujuannya apa sih CTL? Menjadikan belajar lebih bermakna dan aplikatif. Bermakna itu berarti eh, apa ya, siswa bisa merefleksikan kira-kira apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini gitu ya. Kemudian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata mereka seperti itu. Selanjutnya adalah CTL, itu tentunya seperti yang saya sampaikan, setiap strategi pembelajaran memiliki kelebihan, kelemahan. Nah, kelebihannya apa sih CTL? Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa.
Itu tentu ya, karena menghadirkan realitas nyata yang mereka alami langsung. Kemudian membantu transfer pengetahuan ke situasi nyata. Ya tadi itu, materi yang diberikan, entah itu matematika, bahasa Indonesia, dan seterusnya, itu langsung diaplikasikan dalam kehidupan nyata, entah melalui simulasi atau diajak diajak langsung untuk outdoor dan seterusnya sehingga praktek nyata akan benar-benar dikuasai siswa. Kemudian yang ketiga, mendukung pembelajaran tematik di MI atau SD. Nah, MI SD kan memang ciri khasnya memang tematik gitu ya, mengaitkan tema tertentu dengan tema yang lain sehingga terbentuklah eh, komprehensivitas ini ya, pemahaman mereka tentunya terhadap apa yang dipelajari. Kemudian kelemahannya apa? Untuk CTL membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dari segi guru, kemudian fasilitas, itu perlu ya, karena ini sumber daya berkaitan dengan siswa juga gitu, daya serapnya seperti apa. Nah, ini karena akan merangsang berpikir tingkat tinggi, maka perlu benar-benar ketersediaan sumber daya itu memadai. Kemudian perlu perencanaan matang dan koordinasi dengan lingkungan sekitar karena ini memakan waktu yang cukup lama. Jadi perlu juga ketika misalkan mau menggunakan apa ya, dikombinasi dengan field trip, siswa diajak ke ini wisata gitu ya. Terus kemudian di situ apa arahnya dan seterusnya, atau di lingkungan sekitar di persawahan misalkan. Nah, itu kan perlu ada koordinasi gitu, perencanaan yang matang gitu dengan lingkungan sekitar biar semuanya tetap kondusif dan berjalan sesuai dengan ekspektasi. Langkahnya seperti apa sih atau sintak dari CTL? Yang pertama relating, yaitu mengaitkan dengan pengalaman nyata. Tadi sudah saya contohkan. Yang kedua adalah experiencing, aktivitas langsung. Jadi tanpa hanya teori gitu ya, tetapi dibarengi langsung dengan aktivitas langsung. Kemudian applying, penerapan. Jadi bukan hanya teori juga, tetapi langsung applicable atau siswa bisa langsung diajak menerapkan. Cooperating, maksudnya kerjasama. Jadi siswa yang satu dengan yang lain berkolaborasi atau berkooperasi gitu ya untuk belajar bersosialisasi, berkelompok dan tugasnya bisa dikerjakan bersama sehingga mereka lebih paham untuk apa ya, saling memahami satu sama lainnya. Kemudian transferring yaitu membuat generalisasi. Nah, generalisasi itu kesimpulan melalui refleksi dan seterusnya. Kemudian hasil penelitian dari CTL, penelitian di MI Malang, CTL meningkatkan hasil belajar IPA dan motivasi. Di satu sisi hasil belajar, yang kedua memberikan motivasi juga kepada siswa gitu ya. Kemudian PTK di SD Banyuwangi, CTL efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, ini sumbernya ya, bisa dicek di jurnal yang sudah tercantum di situ. Kemudian penelitian kuasi eksperimen di MI Sumedang. CTL meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi hasil penelitian bukan hanya bagaimana CTL itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar, tetapi juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa bisa meningkat kemampuan pemecahan masalahnya dalam hal matematika. Kemudian siswa juga bisa berpikir kritis dan seterusnya. Seperti itu. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, ini kesimpulan ya, anggap clue-nya setelah kita mempelajari tentang tiga strategi tadi ya, direct, indirect, kemudian CTL gitu ya, dalam proses pembelajaran, maka yang pertama gunakan direct instruction untuk penguasaan materi dasar. Tetapi bekali siswa dulu dengan penguasaan materi gitu. Mereka suruh baca-baca biar mereka tidak pasif di atas panggung pembelajaran ketika hanya guru yang lebih dominan menjelaskan. Yang kedua, terapkan indirect instruction untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini tentu juga siswa harus berbekal dengan bacaan. Karena nanti kalau tidak memahami konsep atau penguasaan materi di dasar, mereka nanti akan tenggelam gitu ya dan cenderung inferior dibanding dengan temannya yang superior dan aktif di atas panggung pembelajaran. Yang ketiga, integrasikan CTL untuk transfer pengetahuan ke kehidupan nyata. Tentu ya, bagaimana nanti CTL sudah mempelajari teori konsep itu nanti diajak untuk mengintegrasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan di kelas dan kehidupan nyata gitu. Biar ada proses integrasi. Kemudian desain blended approach sesuai kebutuhan siswa. Itu perlu ada desain yang dibuat oleh guru dengan pendekatan blended approach gitu. Eh, Mungkin ada aplikasi yang dibuat oleh guru secara online dan seterusnya. Itu juga perlu gitu ya sebagai variasi. Kemudian penelitian lanjutan, uji
longitudinal implementasi di berbagai konteks. Jadi ini perlu ya untuk tadi kan sudah ada penelitian penelitian gitu. Nah, penelitian lanjutan itu perlu seperti uji longitudinal implementasi di berbagai konteks. Bukan hanya di kelas 1 misalkan, tetapi di kelas 2 3 dan seterusnya. Bahkan tidak hanya di tingkat sekolah dasar saja, tetapi bisa di eh, grade di atasnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan untuk bahan kajian kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.